Manchester City gelar parade treble winners. Sementara itu, Vinicius Junior jadi pewaris jersey nomor 7 Real Madrid. Simak selengkapnya di Cerita Bola Update. Halo Jebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Kylian Mbappe tak ingin perpanjang kontrak dengan PSG. Spekulasi masa depan Kylian Mbappe kembali muncul musim panas ini. Luki membocorkan Mbappe telah menyerahkan surat kepada PSG untuk tidak memperpanjang kontraknya. Jadi kontrak Mbappe akan berakhir pada Juni 2024. Padahal ada opsi perpanjangan 1 tahun lagi, namun Mbappe tak ingin mengambilnya karena ingin hengkang dari PSG. Dengan kondisi itu, pilihan terbaik untuk PSG adalah menjual Mbappe di bursa transfer musim panas ini. Real Madrid sebagai klub peminat utama sang pemain tentu senang mendengar kabar ini. Manchester City gelar parade treble winners. Manchester City menutup musim ini dengan prestasi yang sangat luar biasa. Mereka berhasil menjadi juara dalam 3 kompetisi. 2 hari setelah memenangkan Liga Champions, Manchester City langsung menggelar parade. Para pemain diarak menuju pusat kota dengan menggunakan bus atap terbuka. Jalanan kota Manchester menjadi biru langit sesuai dengan warna kebesaran mereka. Para fans dan skuad Manchester City terlihat sangat bahagia. Timnas Jerman nyaris kalah dari Ukraina di laga uji coba. Timnas Jerman harus puas bermain imbang 3-3 dengan Ukraina di Weserstadion Bremen pada waktu setempat. Kendati bermain imbang, skuad asuhan Hansi Flick itu ternyata nyaris saja menelan kekalahan dari tim tamu. Pasalnya, Timnas Jerman sempat tertinggal 1-3 dari Ukraina lewat 2 gol Viktor Tisgankov dan gol bunuh diri Antonio Rudiger. Beruntung Jerman mampu bangkit lewat gol Kai Havertz dan Joshua Kimmich di menit ke-90. Manchester City terancam tanpa Kevin De Bruyne di awal musim depan. Manchester City mendapatkan kabar kurang baik di musim depan karena mereka tidak akan diperkuat Kevin De Bruyne di awal pekan Premier League. Sang pemain ditengarai mengalami cedera hamstring saat hadapi Inter Milan. The Telegraph melaporkan bahwa parahnya cedera hamstring yang dialami oleh De Bruyne membuatnya harus absen selama 3 bulan. Itu berarti sang gelandang akan absen di awal musim depan serta seluruh pramusim. Arsenal kian dekat untuk daratkan Joao Cancelo. Spekulasi klub mana yang bakal jadi pelabuhan karir Joao Cancelo berikutnya mulai menemukan titik terang. Menurut laporan Football Transfer, sang bek dikabarkan akan bergabung dengan Arsenal di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Arsenal beberapa hari terakhir intens berkomunikasi dengan Cancelo. The Citizens dikabarkan membandrol harga Cancelo cukup mahal. Bek timnas Portugal itu dihargai sebesar 45 juta pound sterling. Frenkie de Jong kembali tegaskan tidak akan pergi dari Barcelona. Pada musim lalu, Manchester United gagal mengamankan jasa Frenkie de Jong. Namun setan merah diklaim tidak menyerah begitu saja. Mereka pun dilaporkan akan kembali mencoba untuk merekrutnya di musim panas mendatang. Namun de Jong sekali lagi menekankan bahwa ia tidak akan pergi dari Barcelona. De Jong menyebut bahwa tidak ada alasan baginya untuk hengkang. Ia punya kendali penuh atas masa depannya dan ingin bertahan di Camp Nou. Lionel Messi latihan bareng timnas Argentina di Beijing. Timnas Argentina sedang menjalani tur Asia ke Cina dan Indonesia. Argentina pun sedang memanggil 30 nama untuk mengikuti tur tersebut. Argentina akan menghadapi Australia terlebih dahulu pada 15 Juni 2023. 4 hari berikutnya, juara Piala Dunia 2022 itu akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Jelang laga itu, Messi terlihat berlatih bersama timnas Argentina di Stadion Olimpiade Beijing, Cina. Tolak klub Arab Saudi, Modric pastikan bertahan di Real Madrid. Kepastian mengenai kelanjutan masa depan Luka Modric terjawab sudah. Gelandang asal Kroasia itu dipastikan bertahan di Real Madrid meski sempat mendapat tawaran dari sejumlah klub, termasuk klub asal Arab Saudi Al Ahly. Dilansir dari Warga, Modric sudah mantap dengan pilihannya untuk melanjutkan masa bakti di Real Madrid. Sang pemain bahkan kabarnya berhasrat untuk bisa mengakhiri karirnya dengan berseragam Los Blancos. Guardiola bakal tinggalkan Manchester City di tahun 2025. Manchester City dirundung berita buruk tak lama setelah merengkuh treble winners musim ini. Menurut laporan ESPN, Pep Guardiola tak akan menandatangani kontrak baru setelah masa baktinya bersama berakhir pada 2025. Pelatih 52 tahun itu memang dulu membuat keputusan tentang masa depannya. Akan tetapi ia cenderung ingin mengakhiri masa tugasnya. Guardiola disebut membuka peluang untuk menerima tawaran bekerja di tim nasional. Victor Lindelof berpeluang pindah ke Jerman di musim panas. Di musim panas 2022-2023, Lindelof memang tidak menjadi pilihan utama Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu lebih suka untuk memainkan duet Rafael Varane dan Lisandro Martinez di jantung pertahanan mereka. Kini Bild melaporkan bahwa Lindelof berpotensi pindah ke Bundesliga. Sang bek mendapatkan tawaran untuk pindah ke Eintracht Frankfurt. Jika dijual di musim panas ini, maka Lindelof bakal dihargai 20 juta euro. William Saliba tolak Real Madrid demi kontrak baru di Arsenal.
Arsenal bisa tenang dengan kepastian masa depan William Saliba. Dikutip dari Talksport, pemain berusia 22 tahun itu sudah berkomitmen memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium dan menolak tawaran dari Real Madrid. William Saliba bakal disodori perpanjangan kontrak dengan durasi panjang. Kontraknya yang akan habis pada 2024 akan diperbarui menjadi 2027. Negosiasi ini sendiri diyakini akan segera rampung dalam waktu dekat. Keluarga Glazer bakal umumkan calon pemilik baru MU di pekan ini. Ada kabar baik datang bagi para fans Manchester United. Dilansir The Daily Mail, keluarga Glazer dilaporkan akan segera mengambil keputusan terkait pemilik baru. Mereka akan mengumumkan siapa owner baru MU pada pekan ini. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, saat ini ada dua kandidat pemilik baru MU. Yang pertama adalah pengusaha asal Inggris, Sir Jim Ratcliffe, dan yang kedua adalah bankir asal Qatar, Sheikh Jassim Al Thani. Vinicius Junior jadi pewaris jersey nomor 7 Real Madrid. Vinicius Junior telah resmi meninggalkan nomor lainnya dan kini memakai nomor punggung baru di Real Madrid, yakni nomor 7. Nomor punggung itu merupakan salah satu nomor keramat dan kerap dikenalkan legenda Real Madrid. Terakhir, nomor tersebut dikenakan oleh Eden Hazard yang memakainya sejak tahun 2019 lalu sampai musim panas 2023 ini. Sayangnya Eden Hazard memang tak bisa tampil bersinar selama memakai jersey nomor 7 tersebut. Selain Vinicius, Rodrigo juga bakal mengenakan nomor punggung baru menjadi 11. Diincar Arsenal, Juventus tetapkan harga untuk Federico Chiesa. Di bawah kepelatihan Massimiliano Allegri, Federico Chiesa kesulitan mendapatkan menit bermain reguler sampai musim berakhir. Hal itu membuat Chiesa frustasi dan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Turin. Situasi sang pemain itu kabarnya tengah dipantau oleh Arsenal. Kini menurut laporan dari Goal, Juventus telah mematok harga sebesar 60 juta euro bagi tim yang meminati Chiesa di jendela transfer musim panas nanti. Tottenham mulai bergerak mewujudkan transfer David Raya. Tottenham dikabarkan siap bergerak demi mewujudkan transfer kiper Brentford David Raya. Namun dilansir dari Sky Sport, Tottenham enggan menebus harga yang disematkan oleh Brentford yang mencapai 40 juta pound sterling. Mereka pun berencana melakukan negosiasi ulang terkait harga sang kiper. Tottenham sendiri memang membutuhkan kiper baru setelah Hugo Lloris menyatakan keinginannya untuk hengkang demi mendapatkan tantangan baru. Illan Meslier akan tolak tawaran Chelsea jika hanya jadi cadangan. Illan Meslier tampaknya akan meninggalkan Leeds United di musim panas ini setelah mereka harus terdegradasi. Menurut sejumlah laporan, manajemen Chelsea siap menebus klausul pelepasan Meslier senilai 30 juta pound sterling. Namun, menurut laporan Foot Mercato, sang kiper hanya akan menerima tawaran dari The Blues jika mendapatkan posisi utamanya sebagai penjaga gawang. Meslier hanya akan bergabung dengan Chelsea jika mendapatkan jaminan bermain. Diincar Barcelona, Martin Zubimendi pilih bertahan di Real Sociedad. Setelah membantu Real Sociedad lolos ke Liga Champions musim depan, Martin Zubimendi telah dikaitkan dengan Barcelona dan Arsenal. Apalagi sang gelandang bisa ditebus dengan klausul pelepasan sebesar 53 juta pound sterling. Zubimendi sendiri disebut-sebut sebagai pewaris posisi Sergio Busquets di Camp Nou. Kini menanggapi rumor yang tengah beredar tersebut, Zubimendi menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk bergabung dengan Barcelona. Carlo Ancelotti tuntut Everton ke pengadilan. 2 tahun setelah kepergian Carlo Ancelotti, ternyata masih ada masalah yang belum diselesaikan oleh Everton. Ini terkait klausul bonus 2 juta pound sterling yang ingin diterima bersih oleh Ancelotti tanpa adanya potongan pajak. Dikutip dari The Guardian, pengacara Ancelotti sudah mengajukan kasus ini kepada pengadilan komersial di Inggris pada Jumat kemarin. Kasus ini tentu semakin membuat pusing Everton karena mereka tengah mengalami kesulitan keuangan. Alami cedera betis, Matthijs de Ligt mundur dari timnas Belanda. Menurut jadwal yang telah dirilis pada FIFA Matchday bulan Juni 2023, timnas Belanda akan menjalani pertandingan babak semifinal UEFA Nations League melawan timnas Kroasia di Feyenoord Stadium pada tengah pekan ini. Namun jelang laga itu, bek andalan Bayern Munchen Matthijs de Ligt dipastikan mundur dari skuad timnas Belanda. Hal itu terjadi karena de Ligt mengalami cedera betis saat menjalani sesi latihan rutin bersama Belanda. Juventus ajukan penawaran kontrak baru untuk Adrien Rabiot. Adrien Rabiot telah menjelma menjadi sosok penting dalam skuad asuhan Massimiliano Allegri di sepanjang musim ini. Ia telah mencatatkan total 48 penampilan di semua ajang, selagi mencetak 11 gol dan 6 assist. Namun kontrak Rabiot pada saat ini hanya berlaku hingga musim panas mendatang. Kini dilansir oleh Tuttosport, Juventus telah melakukan pertemuan dengan ibu sekaligus agen dari Adrien Rabiot guna membahas perpanjangan kontrak.